Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tipologi langgam. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Fatimah Nur Aziza dengan NIM 022, kemudian ada Dwitya Manda Ayuning Tias dengan NIM 028, kemudian ada Desifa Syafitri dengan NIM 056, kemudian terakhir ada Melis Muhrisoh dengan NIM 058. Next. Baik, jadi objek yang saya kaji itu kedai kopi bernama Coffee by Tabu yang terletak di Telaga Bodas di Bandung. Next. Berikut tampak dan isometrinya. Next. Kemudian ada denahnya. Nah, jadi teknik yang pertama itu saya mengambil Wondo Amiseno, ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK. Langgam asalnya itu bau haus. Nah, langgam bau haus itu sendiri itu adalah salah satu turunan dari arsitektur modern. Langgam ini memiliki ciri khas bangunan berbentuk geometri yang ditumpuk, atap datar, penggunaan material beton dan kaca, minim ornamen, serta penggunaan warna abu-abu, putih ataupun hitam. Nah, pada bangunan Coffee by Tabu ini terlihat pada isometrinya itu tumpukan berbentuk geometri. Namun, bentuknya itu tidak sama persis dengan langgam asalnya, sehingga saya mengambil kesimpulan ini mengambil ekspresi wujudnya. Tapi karena dia terintegrasi, jadi dia menyatu dalam AMK. Next. Yang kedua itu ada teknik Summerson kombinasi langgam. Jadi selain yang tadi itu, saya mengambil international style. Sebenarnya international style ini berhubungan erat dengan bau haus karena kemunculannya ini karena gerakan dari bau haus itu sendiri. Namun ada perbedaan antara keduanya. Jadi dari international style ini, Coffee by Tabu mengambil glass block-nya dan terekspos rangka strukturnya, sedangkan bentuk keseluruhan bangunan itu dari bau haus, sehingga mereka mengombinasikan langgamnya menjadi seperti ini. Next. Kemudian ada teknik dari John Summerson, yaitu transposisi. Jadi di dalam lantai duanya itu ada sisi dinding yang melengkung, sedangkan pada langgam asalnya itu, yaitu Art Deco, atau khususnya itu streamline modern, yang ciri khasnya itu ada sisi bangunan yang melengkung. Nah, tapi di Coffee by Tabu ini bukan sisi bangunannya yang melengkung, namun diambil ke dalam bangunan, yaitu sisi dindingnya yang melengkung. Sehingga saya mengambil ini transposisi. Next. Nah, yang keempat ini ada dari Summerson juga, yaitu langgam sebagai tempelan. Jadi dalam lantai duanya itu terdapat dinding yang seperti ada batanya namun tertutup oleh beton juga. Jadi terlihat seperti tempelan. Nah, ini itu terinspirasi dari Scandinavia style yang cirinya itu ada aksen warna putihnya minimalis dan juga ada tekstur batanya. Jadi kesimpulannya itu, langgam yang digunakan merupakan kombinasi dari langgam bau haus dan international style. Namun, terdapat juga langgam Skandinavia serta Art Deco yang diselipkan di dalam bangunan. Nah, teknik olah langgam yang digunakan ada ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK, transposisi, kombinasi langgam, dan langgam sebagai tempelan. Untuk objek yang saya kaji kali ini adalah Cafe Mosquito di Medan, Sumatera Utara. Next. Berikut adalah perspektif satu titik hilang dan tampak isometri dari cafe. Next. Berikut adalah denahnya dengan luas 22,5 kali 9 meter, luas totalnya 202 meter persegi. Next. Untuk teknik olah langgam yang saya gunakan adalah yang saya temukan adalah yang pertama adalah distorsi.
di mana dari gaya desain Bauhaus diketahui bahwa Bauhaus itu ciri khasnya itu dari dinding yang tidak dihias, jendela yang panjang atau datar, dan ada ruang berkumpul di luar bangunan. Seperti juga pada kafe ini, namun di kafe ini memiliki bentuk atap yang miring yang menandakan adanya distorsi dari langgam asalnya, yaitu Bauhaus. Langgam Bauhaus ini diperoleh berdasarkan analisis strategi dari Wanda Amiseno, yaitu ekspresi wujud AML yang menyatu dalam AMK. Saya mengambil ekspresi wujud karena arsitektur masa lalunya terintegrasi dengan arsitektur masa kini. Kemudian teknik langgam yang selanjutnya adalah inventive modeling dari Summerson. Jendela yang berada di sisi barat bangunan memiliki sekat-sekat tipis yang menyebabkan timbulnya cahaya gelap terang saat terapit cahaya matahari. Permainan cahaya gelap terang ini kemungkinan diadaptasi dari The Crinoal Hall di Toyota. Juga terdapat teknik langgam elemen fisik AML menempel pada AMK dari Wanda Amiseno, yaitu pada dinding di area bar itu terbuat dari kayu yang ditempelkan pada dinding. Jadi itu sebenarnya bukan bagian dari struktur asli bangunannya, melainkan ditempel. Nah, langgam asalnya itu adalah rustic yang merupakan berciri khas untuk menampilkan kesan alamiah. Untuk kesimpulannya, bangunan kafe ini overall menggunakan bentuk-bentuk geometri sebagai elemen utama. Langgam asal dari arsitektur kafe ini adalah langgam arsitektur Bauhaus pada komponen depannya, dan langgam arsitektur rustic pada komponen rimpa. Kemudian teknik langgam yang digunakan adalah elemen fisika AML menempel pada AMK, dan ekspresi wujud AML menempel dalam AMK dari Wanda Amiseno, serta distorsi dan inventive modeling dari Summerson. Berdasarkan analisis teknik olah langgam, terbentuk langgam baru yang dikenal sebagai langgam arsitektur kontemporer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis saya di Cafe Bodas Coffee and Dessert Bar di Bandung. Next. Jadi ini denah kasar dan isometrinya. Di bagian yang bentuk L itu adalah tempat indoornya, lalu yang bagian ada bentuk kotaknya itu adalah outdoornya. Next. Jadi yang pertama, teknik itu dari John Summerson, yaitu yang reduksi atau eliminasi. Bisa dilihat dari sebelah kanan, bay window-nya itu diimitasi dari outline Temple Herrenhaus di Jerman, dengan bentuk yang diubah sedemikian rupa sehingga bentuk dasarnya saja dan polos tanpa ornamen. Di sebelah kanan itu sebenarnya bentuknya juga segitiga, namun ada ornamen yang membuatnya tidak terlihat segitiga seperti biasanya. Lalu ada juga bagian yang memanjang ke bawah, jadi di kafe ini bagian bawahnya itu dieliminasi. Lalu langgam asalnya adalah Renaissance style. Next. Selanjutnya masih dari John Summerson, yaitu adalah transposisi. Bentuk atap miring dari Russian River Studio karya Cathy Sweat Architecture digabungkan dengan Couples Retreat Garden di China menghasilkan langgam baru pada lorong. Jadi ini sebenarnya bentuk segitiga lalu digabungkan dengan kotak, namun dieliminasi dengan bentuk lingkaran. Lalu selanjutnya dari Wanda Amiseno ada ekspresi fisik AML menyatu dalam AMK. Jadi elemen fisiknya itu adalah corrugated white metal pada dinding dan atap,
ini adalah bagian eksterior dari kafe. Lalu di sini adalah bagian interior. Di sebelah kirinya ada interior. Itu atapnya juga menggunakan materi yang sama dengan dinding. Itu adalah sama dengan sebuah kafe Sipho di Austin. Next. Lalu yang terakhir ada Wondo Amiseno juga, ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK. Bisa dilihat ekspresi dari Villa Savoy karya Le Corbusier ini terlihat bentuk baloknya yang sangat jelas, lalu juga ada jendela yang memanjang sepanjang dindingnya. Ini diimitasi ekspresinya menjadi bentuk seperti ini juga di kafe ini. Lalu langgam asalnya adalah international style. Next. Jadi kesimpulannya adalah langgam asal dari arsitektur Bodasky ini terdiri dari Renaissance style dan international style. Lalu teknik olah langgam yang digunakan adalah reduksi, eliminasi, dan transposisi dari John Summerson, sedangkan yang lainnya adalah ekspresi fisik AML menyatu dalam AMK dan ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK dari Wondo Amiseno. Lalu terbentuk langgam baru yang lebih condong ke contemporary style, karena sebenarnya arsitekturnya lebih ke modern, namun lebih kompleks lagi sehingga dan menyesuaikan arsitektur masa kini, jadi lebih condong ke contemporary style. Next. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis saya, yaitu Kanoko Coffee di Bandung, yaitu di Jalan Dago Asri nomor 24, Dago. Ini mungkin untuk gambaran dari kafe itu sendiri. Kemudian ini isometri dan sketsa tampak depannya. Kemudian di sini ada denah. Sebenarnya tadi ada 2 lantai, bagian bawah dan bagian atas. Jadi ini denah bagian atas yang bangunannya berbentuk atapnya segitiga. Kemudian ini bagian bawah. Nah, di bagian atas ini ada tempat brewing kopi, kemudian toilet dan juga ada tempat duduk-duduk. Kemudian di bagian yang bawahnya ini full workspace gitu. Dan ini yang bagian memanjang ini adalah bagian luar dari kafenya itu sendiri. Nah, kemudian di sini teknik olah langgam yang saya analisis yang pertama yaitu dari John Summerson, yaitu kombinasi langgam. Yang pertama yaitu kombinasi dari arsitektur asli Indonesia, yang mana atapnya itu biasanya berbentuk seperti segitiga dan atap mengerucut begitu, menyesuaikan dengan kondisi iklim. Kemudian juga dari arsitektur modern, yang mana ciri khas dari arsitektur modern ini sendiri biasanya bentuknya sangat geometris, kemudian juga terdiri dari gelas-gelas kaca dan menyatu dengan alam. Nah, di sini bisa dilihat terbentuk langgam arsitektur baru, yaitu langgam gabungan, di mana bentuknya itu geometris, kotak, digabungkan dengan bentuk segitiga dari atapnya ini, yang mana bentuk segitiga ini merupakan bentuk atap arsitektur asli Indonesia. Kemudian juga dapat dilihat di sini sangat menyatu dengan alam, karena di sini pepohonannya juga tidak ditebang gitu. Jadi ada pepohonan yang memang dibiarkan begitu saja menembus ke bangunan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari John Summerson juga, artikulasi. Di sini sebenarnya dilihat dari hal kecil gitu, dari jenis pintunya. Kebanyakan jenis pintunya itu adalah pintu yang satu gitu, tapi di sini di bagian bawah ada pintu yang khas Jepang gitu, yaitu pintu geser, di mana ada kubahan dari pintu ini yang awalnya itu dari Jepangnya sendiri, biasanya bergerid gitu, dan dari kayu, sedangkan ini dari kaca dan tidak bergerid. Kemudian ada juga teknik Wondo Amiseno, di mana ekspresi fisik AML menyatu di dalam AMK. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, itu kan mengambil dari arsitektur asli Indonesia. Nah, kemudian jika dilihat dari bentuk atapnya itu, kalau asli dari Indonesia itu terlihat seperti memang atapnya terpisah. Tapi
di sini di KP Kanoko ini dibuat seperti menyatu gitu dengan yang segitiganya gitu. Kemudian dari teknik Wondo Amiseno juga di sini ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK. Di sini jika dilihat dari arsitektur modern terlihat bahwa ada bentuk dan penempatan cantilever yang emang hampir sama gitu. Seperti ini meskipun memang warna dan dari segi jenis mungkin jenis jaring-jaringnya itu berbeda, tetapi penempatan dan juga apa bentuknya itu hampir sama dengan yang arsitektur modern seperti itu. Nah, simpulan yang dapat saya ambil adalah langgam asal dari arsitekturnya adalah arsitektur modern dan arsitektur asli Indonesia. Nah, kemudian teknik olah langgam yang digunakan adalah langgam gabungan dan artikulasi dari John Summerson. Kemudian teknik olah langgam lainnya yaitu strategi olah langgam, yaitu teknik Wondo Amiseno di mana ekspresi fisik AML menyatu dan ada juga yang menempel menyatu pada AMK. Begitu. Kemudian langgam baru yang terbentuk adalah langgam arsitektur kontemporer. Di sini kenapa kontemporer? Karena seperti yang tadi Desiva bilang gitu, yang ini juga lebih kompleks gitu, di mana menggabungkan dari dua langgam yang berbeda, kemudian kedua itu menyatu gitu menjadi langgam baru yang lebih kompleks seperti itu. Mungkin ini kumpulan dari sketsa tangan yang kami buat. Nah, kemudian kesimpulan dari keseluruhannya adalah yang pertama, langgam baru relatif sama dengan langgam asalnya. Jadi seperti tadi itu rata-rata langgamnya modern terus international style. Itu kemudian langgam baru yang terbentuknya juga itu rata-rata kontemporer, yang mana kontemporer ini tidak terlalu jauh gitu dengan langgam asalnya. Nah, kemudian langgam asal yang paling banyak digunakan adalah turunan dari langgam arsitektur modern. Ya, seperti tadi yang Bauhaus, kemudian juga yang Art Deco itu. Kemudian teknik olah yang paling banyak digunakan adalah ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK oleh Wondo Amiseno. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami persembahkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih. Ini siapa aja tadi namanya? Melis, Fatima, dan Dwitya, dan Desiva ya. Oke, ya saya rasa ini sebetulnya secara umum baik ya penelitian analisisnya, karena saya tahu ini sebetulnya tidak mudah langgam ini, karena sebetulnya kan Anda belum pernah menerima kuliah sejarah dan tradisi arsitektur dunia ya. Jadi ini kan sebetulnya Bauhaus itu kan sebetulnya panjang tuh ceritanya ya. Lalu kemudian arsitektur modern itu panjang itu ceritanya. Tapi saya rasa ini ya artinya ya lepas dari apapun konten dari langgam-langgam tersebut ya, tapi sebetulnya apapun yang Anda kaji tadi ya oke lah, untuk ukuran Anda tuh sebetulnya cukup baik ya. Dan apalagi begitu saya lihat ini ya, simpulannya ya. Ada beberapa yang yang terakhir nih yang saya pikir ini benar nih ya, teknik olah yang paling banyak digunakan oleh ekspresi ini adalah ini. Gini, sebetulnya awalnya saya agak-agak takut sebetulnya apakah ini akan demikian sulit gitu untuk dipahami, karena memang tradisi-tradisi seperti yang dikembangkan oleh Wondo Amiseno itu yang semuanya selalu ada ini ya, ada bagian yang lama dan bagian yang baru kan selalu kan, dan yang bagian lama itu nanti diperlakukan seperti apa kan pada bangunan yang baru kan ya. Nah, itu tuh sebetulnya banyak dipraktekkan pada bangunan. Itu memang tradisinya mulai dari tradisi neoklasik ya sebetulnya. Tradisi neoklasik itu adalah tradisi arsitektur yang muncul di peralihan abad dari abad 19 ke 20 gitu ya, di mana pada saat itu masyarakat
Barat ya, itu arsitek-arsitek Barat itu sudah mulai mengetahui bahwa elemen-elemen arsitektur yang dulu dipahami sebagai klasik itu ternyata sebetulnya bisa diperlakukan dengan merdeka gitu ya, bisa ditempel-tempel ya, kayak bisa diperlakukan kayak Lego gitu ya, bisa diperlakukan kayak Lego. Jadi nanti kalau Anda kenal ya, di arsitektur Yunani itu ada kolom itu ada tiga jenis, lalu kemudian kubah itu juga ada berbagai macam jenis. Nah itu kalau dulu itu kombinasi sebelum neoklasik itu kombinasinya tidak boleh salah itu, ya kombinasinya tidak boleh salah. Jadi harus benar gitu. Karena biasanya bentuk tertentu itu akan mewakili masyarakat yang tertentu, mewakili politik tertentu. Jadi nggak boleh salah. Tapi kemudian memasuki neoklasik, dia ternyata bisa orang sudah nggak lagi terlalu khawatir dengan pemihakan kepada partai tertentu, orang juga sudah nggak peduli lagi dengan identitas yang terlalu kuat gitu, sehingga akhirnya ya bolehlah orang mencampur-campur semaunya gitu. Nah itu jadi selalu ada elemen, lalu kemudian elemen itu bisa di-assemble seperti orang main Lego ya, seperti Anda main Lego atau main jigsaw ya, dicampur-campur begitu. Nah, tapi ini sebetulnya tidak banyak terjadi di arsitektur modern, karena kalau di arsitektur modern kebanyakan tuh semua itu blendingnya tuh nggak bisa sulit kadang-kadang dilihat ya, di mana dia bercampur, di mana dia ditumpuk. Kadang-kadang semua itu istilahnya tuh kalau bahasa Indonesia itu menyublim ya, jadi satu gitu ya. Nah ini yang sebetulnya awal-awal saya berpikir ini kemungkinan besar bahwa ini akan sulit dipahami, memang ada gitu kemungkinannya gitu ya. Di mana nih nyampurnya Bauhaus sama apa dan sebagainya gitu. Nah, tapi di sini ternyata Anda sudah mulai dengan ini ya, kesimpulan ya, apa yang digunakan, paling banyak digunakan dalam menyatu. Nah, ini saya kira ini karena itu saya senang melihat kesimpulan yang ketiga ini. Lalu kemudian langgam asal yang paling banyak digunakan adalah turunan dari langgam arsitektur modern. Nah ini mungkin saya agak tegaskan dahulu ya. Sebetulnya kalau Rafael Moneo dia tidak, ya ini untuk memperkaya pengetahuan saja ya. Sebetulnya langgam itu adalah salah satu turunan ya dari tipologi ya. Jadi gini, mungkin Anda di awal sudah pernah mendapatkan Rafael Moneo itu punya 3 tipologi ya, tipologi geometri itu yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang adalah sebetulnya bukan langgam tapi tipologi citra ya. Citra itu adalah penampilan, ekspresi. Nah, lalu yang ketiga nanti adalah tipologi struktur. Nah, yang perlu dipahami itu adalah memang di sini banyak interpretasi yang seringkali memiliki pijakannya masing-masing. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan citra ya, contohnya sekarang ya citra itu adalah sesuatu yang terwujud dan memuaskan mata. Gitu. Langgam itu salah satunya. Gitu ya. Langgam itu adalah salah satunya. Nah, tapi sebetulnya di samping langgam ada lagi yang lain, begitu. Nah, yang mungkin ini ya saya bisa paham karena saya masih memaklumi karena memang Anda belum belajar ininya ya, belum belajar kuliahnya, tapi sebetulnya tidak semua citra itu adalah langgam. Ya. Nah, seperti misalnya arsitektur modern itu sebetulnya ya kalau kita mau merujuk pada teori aslinya nanti kalau Anda sudah kuliah di semester depan ya, sebetulnya arsitektur modern itu bukan langgam. Arsitektur modern itu adalah sebuah konsep ya, yang dia tuh bisa diterapkan pada fungsi, pada struktur, pada langgam. Nah, itu semuanya itu dia sebetulnya dia sebuah satuan arsitektur sebetulnya, satuan arsitektur yang lengkap ya. Dia bukan langgam sebetulnya. Nah, nanti kacamata terhadap arsitektur modern yang terkait dengan langgam itu sebetulnya ada lagi istilahnya namanya nanti international style ya, gaya internasional sebetulnya. Tadi rasanya sudah mulai disebut ya tadi kalau nggak salah. Ada yang menyebut international. Itu sebetulnya kalau mau dibilang langgam itu
Itu tuh langgam baru itu langgam. Nah, lalu kemudian ada lagi nanti sebetulnya namanya langgam the style, ada lagi the style. Nah, itu nanti itu sebetulnya nanti saya tunjukkan contohnya ya, the style. Nah, itu muncul di Jerman. Muncul di Jerman di tahun sekitar tahun 20-30-an. Kalau international style itu juga sama sih tahun 20-30-an, hanya international style munculnya di Amerika. Sedangkan kalau the style munculnya di Belanda gitu. Nah, langgam itu biasanya sangat peka dengan waktu dan tempat karena itu makanya dia sering nanti disebut historicism ya. Jadi dia itu sebetulnya lahir pada tempat dan waktu yang khas gitu. Jadi sebetulnya ya tadi kalau misalnya ini sekedar tambahan ya, kalau Anda menyebut Bauhaus, sebetulnya kalau kita melihat dari sejarah yang sesungguhnya, maka itu harus dipastikan dahulu apakah si arsiteknya itu memang merancang dengan inspirasi dari Bauhaus gitu. Idealnya seperti itu. Tapi ya ini sampai untuk level tugas ini sepertinya belum dulu ya. Tapi saya rasa saya bisa bilang insting Anda sudah pada bagus nih gitu ya. Instingnya sudah pada bagus dalam membaca, dan itu saya pikir adalah hal yang sangat paling dibutuhkan ya dalam arsitektur ya. Anda harus punya insting ya untuk bisa karena arsitektur belajarnya nggak linear ya. Dia bolak-balik gitu. Kadang-kadang kita belajar akhir dulu untuk mengetahui awal gitu ya. Kadang-kadang kita harus mulai dari belakang dulu untuk mengetahui awal. Itu biasa seperti itu ya. Nah, itu masukan dari saya dulu ya secara umum ya. Nah, sekarang boleh saya lihat dari awal dulu halaman yang pertama ya. Nah, nanti kita lihat makin ini dulu. Tadi itu ini ada yang menarik ya. Tadi yang ini nih. Nah, ini tadi yang yang di dago tadi itu. Yang di dago. Nah, ini itu dulu tadi yang tadi. Ini ya Kanoko Coffee sama tadi itu yang ada yang Anda kaitkan dengan Renaissance tadi itu. Yang dikaitkan dengan Renaissance. Nah, lihat ada kesamaan tipe nggak di situ? Ini ada sesuatu yang nongol nih ya. Lalu kaitkan dengan tadi Kanoko Coffee tadi. Kerasa nggak ada sesuatu yang sama? Apa kira-kira yang menyamakan? Dari segi bentuknya sih, Bu. Nah, dari segi bentuknya ya, gitu. Nah, oke, ini sebetulnya kalau kita lihat, nah ini kalau kita bicara, mungkin gini, supaya pemahaman Anda mengenai citra ya, terutama ya, itu menjadi lebih tinggi, kita sebetulnya bisa membuat satu analisis lebih selain kepada langgam bahwa ini Bauhaus, bahwa ini, tapi kita mungkin bisa melihatnya seperti ini, bahwa ini adalah sebuah bidang kaca, ya, adalah sebuah bidang transparan yang diapit oleh bidang yang sangat masif nih, di kiri kanannya ini masif kan, gitu ya. Tapi di sini ada sebuah bidang transparan dan bidang transparan ini dibuat seperti ini, ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dia terlihat seperti terlihat seperti rumah kan ini kan, gitu kan. Nah, ini lalu kemudian di sini Anda bayangkan dengan ini. Sebetulnya ini itu kalau kita lihat, nah ini ya, ini sebetulnya kita perlu, kalau dalam langgam, kita perlu melihat ini sebagai satu kesatuan. Tadi betul Anda sudah melihat ini sebagai kesatuan. Tapi ketika kesatuan ini dipotong, lihat ini dipotongnya sampai setengahnya nih. Ya. Sebetulnya ketika ini dipotong sudah sampai setengahnya, sebetulnya saya curiga bahwa ini tidak itu comparable dengan ini gitu. Ya. Ibaratnya kalau persegi 4 ya. Persegi 4 kalau kemudian dia dipotong sedemikian rupa sampai lebar dan lebar dan panjangnya sama, itu kan berarti sudah bukan persegi 4 lagi kan? Ya enggak?
Nah, begitu. Ya, jadi apa namanya? Ada titik-titik kritis tertentu, ya. Ada titik-titik kritis tertentu yang itu tidak bisa dilampaui gitu. Karena kalau dilampaui, khawatirnya dia sudah merupakan elemen yang berbeda gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini seperti ini ya, ini kalau saya melihatnya lebih kepada tempelan ini. Jadi ada sebuah bidang ya. Sebuah bidang yang masif seperti ini. Lalu ada yang transparan, ini menjadi semacam artikulasi ditempel ke situ sehingga kelihatan seperti sesuatu yang berbeda dari yang lain. Gitu. Dan kalau misalnya saya duduk di sini, saya akan merasakan sesuatu yang sangat spesial nih harusnya. Kalau saya duduk di sini ya, kalau ini bisa didudukin ya, pasti ada sesuatu yang sangat spesial di sini sehingga orang itu bisa merasa bisa melihat banyak hal di sini. Atau misalnya dari luar ya, nih kalau malam ini kan terang nih pasti. Nah, itu bisa kelihatan sebagai sesuatu yang di dalamnya pasti akan sesuatu yang monumental gitu. Ya. Nah, lalu kemudian ini nih. Ini saya lihat ya garis ini ya. Nah, ini nih kalau kita bicara citra, kita harus sangat akurat dalam menggambar ini. Akurat itu bukan berarti terukur, tapi kita lihat nih. Ini kan lebih kecil kan dia daripada ini. Nah, tapi ini sama. Nah, ini akurasi seperti ini menjadi penting kalau di dalam analisis langgam. Gitu. Karena ketebalan ini bercerita, ya. Karena ini kita bicara tentang sesuatu yang ditangkap mata. Gitu. Jadi kalau misalnya ini digambar seperti ini akan salah begitu. Orang tidak akan melihat ini sebagai kaca, orang akan melihat ini sebagai kayu. Gitu kalau kita lihat sepertinya. Jadi nanti ini juga pelajaran dalam sebuah analisis langgam. Kita tuh harus seperti ahli forensik ya berpikirnya. Kalau ahli forensik itu setiap detail itu menjadi penting gitu, dan saya alami sendiri ya ketika saya menganalisis satu bangunan di Gresik ya. Itu salah satu temuan yang saya akhirnya dapatkan itu adalah ya saya memang ya akhirnya bekerjanya kayak orang peneliti forensik gitu. Saya menemukan satu detail yang ternyata dari detail itu detail sekrup itu yang saya temukan. Itu langsung saya bisa identify sekrup ini hanya dibuat di Inggris pada tahun 20-an atau 20-30-an ketika pada saat itu gaya Glasgow sedang in gitu. Dan curiganya bahwa detailing itu diproduksi di pabrik yang kemudian dijual ke negara jajahan. Dan lalu kemudian detail itu tibalah di Gresik. Segitu. Jadi kalau forensik langgam itu sampai seperti itu dalam memahami detailing kayak begini gitu ya. Ini bagi ahli forensik langgam ini ahli langgam ya, itu tuh dia akan berpikir forensik seperti itu, gitu ya. Nah, karena itu penggambaran ini harus akurat dalam pengertian ya, tapi kalau dalam pengertian Anda ini akurat bukan terukur, tapi kalau ini ternyata memang lebih besar dibandingkan ini, maka ini juga harus digambarkan lebih besar. Ya, jadi jangan hanya merepresentasikan perwujudannya saja. Nah, tapi yang menarik ini coba tadi yang Kanoko Coffee, coba kita bandingkan ini dengan Kanoko Coffee. Nah, kelihatan nggak ada sesuatu yang mirip tadi ya. Cuman bedanya kalau yang di sini dia semuanya transparan, gitu. Semua transparan, sedangkan kalau yang tadi dia transparannya hanya ada di sini. Tapi mungkin juga karena kita lihat konteksnya menjadi berbeda. Kalau yang tadi itu dia kayak semacam tempelan untuk gangguan, sebetulnya jadi ganggu gitu ya, di bentuk yang tadinya sangat bersih gitu ya, masif, itu diganggu dengan sesuatu yang transparan. Nah, kalau yang ini kita lihat dia justru malah berusaha untuk masukkan ini nih, pemandangan ini gitu ya ke dalam. Nah, sebetulnya yang menarik itu yang kita bisa lihat satu yang tipikal itu adalah bahwa bentuk ini seperti ini nih. Nah, ini bentuk ini muncul gitu. Ya. Nah, ini yang baru kita bisa bayangkan, ini kayaknya ada sesuatu kesamaan gitu
Nah, disinilah kita baru bisa bilang ini kayaknya ada sebuah kecenderungan gaya baru nih, gaya yang lain ini, yang hadir lewat bentuk seperti ini yang tadi Anda menyebutnya arsitektur Indonesia gitu. Sebetulnya nggak usah arsitektur Indonesia, arsitektur tradisional manapun bentuknya kan kayak begini. Rumah itu kan seperti ini. Ya nggak? Nah, jadi saya pikir nggak perlu bicara Indonesia ya, rumah seperti itu. Sehingga kemungkinan di sini ada satu upaya dari citra ini untuk memunculkan kesan rumah gitu. Bahwa ada hubungan antara kesan rumah yang ingin dibawa pada rancangan kafe gitu. Kesan homey ya, itu mungkin nanti larinya kepada kesan homey gitu ya. Walaupun homey tapi juga ternyata menawarkan sesuatu yang enak ya, kopi, dan tetap tampil kontemporer gitu ya. Nah, ini satu lagi juga adalah istilah kontemporer ya. Tadi Anda menyebut langgam kontemporer. Ya itu juga sebetulnya juga menurut saya jangan disebut langgam kontemporer ya, nggak ada langgam kontemporer. Kalau kita bicara langgam itu kayak bahasa ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jawa ya. Tapi artinya apa? Kalau kita bicara bahasa berarti ada grammar, ada tata bahasa, ada vocabulary gitu. Artinya ada standar baku. Nah, kalau yang kita lihat ini kan yang kontemporer kan sebetulnya langgam standar bakunya belum ketemu ini kan. Kita ini sebetulnya justru malah sekarang ini sedang merangkai ya, kita di satu kelasnya sedang merangkai kisah mengenai kopi ya. Kita berusaha untuk memahami bahasa baru nih dari kopi yang sekarang ada gitu, yang bermunculan nih di Bandung, di Medan, gitu, di Jakarta gitu ya. Nah, jadi kita mungkin jangan menyebut langgam kontemporer dulu karena rumusannya belum ada, standar bakunya belum ada. Bilang aja bangunan kontemporer gitu. Tapi bangunan kontemporer itu ternyata memiliki beberapa karakter visual atau citra. Nah, seperti misalnya ini ada perulangan bentuk seperti ini, ya. Terus ada perulangan bentuk-bentuk yang menyerupai arsitektur modern, gitu. Kita nggak usah bilang arsitektur langgam arsitektur modern, tapi menyerupai arsitektur modern. Atau kemudian disebut juga kalau langgam ya tadi dia mengikuti langgam international style, karena international style itu memang ada nama langgam, gitu. Lalu kemudian ada lagi bahwa mereka semuanya punya karakter industrial, gitu. Karena dibuat dari elemen-elemen yang kemudian bisa diproduksi secara massal, yang nanti kemudian pada gilirannya tinggal ditempel-tempel, gitu. Tinggal dirangkai. Dan itu menjadi mudah begitu ya untuk bangunan kopi supaya kalau tutup ya tinggal dibongkar lagi, gitu ya. Kalau misalnya dia mau dibersihkan mudah, dan kalau mau diganti tinggal ngambil di pabrik, gitu kan. Nggak usah mulai dari nol. Begitu ya untuk Melis, Duitya, sama Desiva ya. Coba saya boleh lihat skip dari cepat-cepat dari awal aja biar kita mau saya tandain nanti ada beberapa hal yang menarik ya. Kalau ada hal yang menarik dari awal aja. Dari Anda dulu nih, dari 4 ini ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan apa yang sudah Anda lakukan, atau tadi terkait dengan diskusi yang tadi saya sampaikan. Ada yang ingin dipahami lebih jauh gitu, atau ada sesuatu yang Anda ingin tahu lebih jauh? Ibu, ya? Saya waktu analisis yang kafe saya itu saya bingung ngebedain antara arsitektur modern sama kontemporer sih, Bu. Nggak apa-apa. Kalau Anda bingung nggak apa-apa, wajar Anda bingung gitu, karena Anda memang belum belajar itu ya. Saya nggak akan menggugat itu sama sekali gitu. Ini kan saya tadi yang saya sampaikan hanya refleksi saja gitu. Tapi saya boleh bilang insting Anda sudah bagus gitu. Harapan saya adalah nanti ketika Anda belajar sejarah dan tradisi arsitektur dunia semester depan akan jauh lebih mudah lagi. Gitu, Desiva ya. Tadi yang ngomong Desiva atau Melis? Oh, Desiva ya, oke. Iya. Jadi ini latihannya dulu, baru kuliahnya nanti nih.
Ini memang apa kuliah kita nih agak-agak aneh, harusnya jangan sekarang, harusnya semester depan, tapi ya sudah diikuti saja. Oke. Nah, ini ya Summerson ya. Oke. Ya ini juga sebetulnya refleks yang sangat baik ya, memperlihatkan hubungan antara apa namanya ini ya apa Esprit Nouveau ya, ini arsitektur namanya Esprit Nouveau. Nah, ini international style benar-benar nih bahasanya. Jadi international style ini dia punya satu karakter ya, karakter yang mirip, yaitu dia menggunakan apa namanya elemen industrial ya. Jadi elemen industrial ini semua elemennya itu bisa dibongkar pasang. Lalu kemudian dia punya satu tipe ya, punya satu tipe struktur yang selalu berulang, yang jadi bangunan ini sebetulnya dia tuh cuman apa modelnya hanya lantai bawah, lantai 2 sama atap ditambah tangga. Nah, lalu kemudian Le Corbusier itu ketika dia membuat Esprit Nouveau, prinsipnya adalah struktur itu nanti mau diganti dindingnya, diganti kacanya, itu bisa mudah. Ya, Esprit Nouveau tuh logikanya tuh kayak ini. Kalau Anda lihat mobil Anda, ya mobil. Mobil itu kan ada bagian pintu, ada bagian kaca, ada bagian dashboard, ada bagian apa namanya bagasi. Itu kan sebetulnya cuman elemen-elemen yang ditempelkan di chassis kan sebetulnya. Mesinnya dimasukin di mana gitu, ya kan? Nah, dia juga membayangkan rumah juga seperti itu gitu. Ada pintu, ada dinding, ada tangga. Nah, lalu kemudian nanti dengan berbagai kombinasi itu bisa menghasilkan desain yang bermacam-macam gitu. Nah, hanya kemudian sisi estetikanya adalah dia mencari keseimbangan antar elemen-elemen tersebut sehingga ketika dipasang, nah itu menarik. Kelihatan di sini nih, ya nih kelihatan di sini, ya. Ada bagian stok saya nggak bisa nunjukin ini ya. Aduh, bentar. Bentar ya, saya buka ininya dulu. Kalau gimana pengalamannya? Saya ingin gali lebih jauh dulu, Melis, Dwitya, Desiva, sama Fatima. Pengalaman Anda ketika Anda kemarin mengkaji, gimana pengalamannya? Apa selain kebingungan ya? Saya tahu Anda pasti bingung. Tapi pengalamannya ada sesuatu yang menarik nggak yang Anda alami ketika Anda mengkaji ini? Ini Bu. Pengalaman pribadi aja, pengalaman nggak harus pengalaman. Artinya pengalaman melihat bentuk ya. Anda kan sekarang kan belajar melihat bentuk nih sekarang. Mau menanyakan ini Bu. Kalau waktu sebenarnya yang membuat agak bingung tuh karena penjelasan Ibu Tina. Saya bukan penjelasan yang bingung, tapi karena mungkin Melisnya gak nanya lagi gitu, jadi bingung. Ini Bu, waktu dulu tuh dijelaskan yang waktu teknik Pondok Amiseno yang AML-nya tuh tidak terlihat jelas gitu. Nah, yang itu tuh kan contohnya tuh arsitektur yang ada di Jepang gitu ya Bu. Terus Bu Tina tuh sempat nyebut katanya ini jadi catatan kalau misalnya menganalisis tuh memang nggak bisa dari berbeda tempat gitu Bu. Jadi kayak membandingkan tuh ya misalnya arsitektur Jepang harus sama Jepang juga. Nah itu tuh agak bingung itu dalam konteks apa gitu Bu, yang nggak boleh ngebandingin dari berbeda negara tuh gitu Bu. Oh, ya, saya juga kurang tahu sih apa namanya konteksnya ya. Gini, tapi sebetulnya kalau dalam konteks apa namanya dalam konteks langgam ya, mungkin kita memang konteks itu menjadi penting ya. Konteks itu menjadi penting untuk dikenali. Karena gini contohnya ya. Kalau arsitektur Jepang itu dia punya satu hal yang lebih daripada sekedar bentuk. Ya, ketika dia misalnya berusaha untuk menggunakan langgam
minimalis tadi lah ya, langgam arsitektur modern ya misalnya. Dia punya karakter yang disebut sebagai dia punya satu karakter yang disebut sebagai apa sih? Ada istilahnya sih bahasa Jepang. Cuma mungkin gampangnya gini. Orang Jepang tuh kan punya ini ya, punya keyakinan Zen. Iya kan? Sadar atau nggak sadar, Zen itu punya pengaruh betul terhadap pemahaman mengenai bentuk. Gitu. Ada seorang arsitek namanya Tadao Ando. Ya, Tadao Ando. Nah, nanti kalau di Eropa ada lagi namanya Le Corbusier ya, kalau Anda tahu nanti ya. Dua-duanya sama-sama membuat dari beton, dua-duanya kalau membuat selalu stereotomik, selalu dari selalu kotak gitu ya, sama-sama ya. Tapi kalau nanti Anda perhatikan, silakan nanti Anda browse ya Le Corbusier dengan Tadao Ando. Itu tuh bentuknya tuh hampir mirip. Tapi pasti Anda akan bertanya, ada apa? Kenapa kok semirip apapun, tapi kok pasti ada rasanya? Gitu. Nah, itu nanti Anda akan rasakan. Nah, yang pasti Tadao Ando punya Zen. Le Corbusier dia nggak pakai itu, dia pakai rasional murni gitu ya, dia pakai rasional murni. Nah, salah satu yang saya tandai dia dari Tadao Ando ya, misalnya dia ada sebuah bidang dari beton gitu ya. Bidang itu mungkin dilihat sebagai kotak, kalau orang Barat berarti itu hanya sekedar sebagai kotak. Tapi kalau untuk Tadao Ando itu bukan sekedar kotak, itu adalah sebuah layar di mana di depannya mungkin ada pohon. Kalau pohon itu kena cahaya matahari, maka bayangan itu akan jatuh ke dinding itu, dan dinding itu akan membentuk sebuah lukisan. Nah, ini yang menjadi berbeda gitu cara berpikirnya. Konteks itu yang kita perlu pahami gitu. Kapan kita melihat arsitektur modern dari kacamata Jepang dan dari kacamata rasional. Tadi itu ada contoh sebetulnya yang ada lorong, lalu kemudian ada ininya, ada bayangan. Ada nggak? Coba. Itu contoh. Nah, itu tuh mendekati yang digambar. Nah, ini. Nah, coba Anda lihat, bandingkan ya. Bandingkan sekarang. Sorry. Nah, sekarang coba Anda, karena itu Anda bisa bayangkan, ada satu perbedaan analisis di sini yang menjadi sebetulnya agak kurang berimbang. Kalau kita lihat yang ini ya, ini sebetulnya kita lihat jelas itu ada ruang di situ yang dibentuk oleh bayangan. Lihat nggak? Kalau kita melihat ruang itu saja, ya mungkin apalagi kalau misalnya cahaya nggak ada, mungkin ini hanya lorong yang boring gitu aja, gitu. Dan ini menjadi mirip dengan gambar yang Anda contohkan di bawah ini kan, gitu. Kalau kita lihat gambar ini kan boring sebetulnya, gitu. Nggak ada sesuatu yang menarik begitu. Entah karena fotonya atau karena apa, karena yang ditunjukkan menjadi beda. Kalau yang ini adalah efek bayangan ya, efek bayangan terhadap dinding yang ada di depannya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini kan sebetulnya karena kita dari sini kita bisa merasakan ada sesuatu yang relatif gelap di sini dan sesuatu yang cahayanya itu ngintip-ngintip gitu di atas. Gitu ya. Jadi efek visualnya menjadi berbeda antara yang ini dengan yang ini. Gitu. Jadi mungkin kalau mau dibaca seperti itu. Jadi arsitektur ya mungkin saya hanya bisa memperhalus aja ya, memperhalus mungkin tadi ungkapan yang menurut Anda dengar dari Ibu Tina, bukan tidak boleh gitu ya, tapi kita perlu paham konteksnya gitu. Ya, jadi Jepang itu juga bagus di geometri karena mereka punya pengalaman yang disebut sebagai tatami kalau Anda pernah dengar. Ya, tatami. Geometri tatami itu mungkin dia punya karakter yang mirip seperti kalau di barat itu golden section gitu. Kalau diterapkan pasti langsung pas begitu. Nah, jadi kebayang kalau kemudian itu diterapkan di tempat tanpa mengindahkan konteks itu, maka pasti akan ada, saya tuh udah niru Jepang loh, tapi kenapa ya kok nggak pas melulu, pasti ada perasaan seperti itu.
gitu. Jadi itu yang kira-kira kita perlu perhatikan. Nah, itu yang membedakan dia dengan bagaimana orang di Eropa seperti Le Corbusier gitu ya, seperti Mies van der Rohe ketika dia membuat. Mereka tidak pakai tatami. Mies van der Rohe terutama dia tidak memakai tatami, dia memakai golden section. Terus logikanya bukan Zen, logikanya industri. Pokoknya bangunan dibuat secepat mungkin. Nah, gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti Anda pelan-pelan akan belajar itu. Itu kalau Anda bingung wajar karena itu sebetulnya harusnya diiringi dengan pelajaran mengenai sejarah dari langgam itu. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang semuanya bisa memahami ya, apa namanya mulai tahu ya kenapa dia menjadi seperti itu gitu. Nah, yang Zen itu juga yang menyebabkan dia menjadi sulit kalau dianalisis per elemen yang menjadi sulit karena kadang-kadang semua itu tidak bisa dijelaskan per elemen ya. Tapi begitu digabung langsung kok pas ya. Ya enggak? Kok digabung kok pas gitu. Nanti kalau saya coba sendiri digabung-gabung melakukan perancangan hal yang sama, kok enggak pas-pas ya, kok malah boring ya. Nah, itu karena dia ada sesuatu yang lebih dari itu. Oke ya. Sorry tadi coba diulang lagi dari yang pertama tadi, slide pertama tadi. Dari halaman yang pertama ya tadi. Siapa nih yang mengoperasikan PPT-nya? Oke, ya udah mulai. Nah, ini ya, ini dulu aja nih. Ini sebetulnya kalau kita lihat kan yang menarik itu adalah geometri ini kan. Begitu dia diulang gitu ya. Nah, lalu kemudian ada sesuatu yang mungkin Anda waktu di SMA atau di SMP, saya dulu pernah belajar KPK. Saya nggak tahu nih KPK, FPK pernah nggak belajar ini? Ya. Jadi ada sebuah geometri yang mungkin nggak sama. Ini kan nggak sama dengan ini. Nggak sama, tapi ada satu angka gitu loh, ada satu integer gitu, integer yang kemudian antara ini dengan ini sama ya, misalnya apa namanya 2 dan 3 gitu, lalu kemudian dikaitkan dengan 6 gitu. Ada sebuah kelipatan 6 di sini yang dipakai, mungkin 12, mungkin juga apa namanya 18 gitu, tapi semua ini menggunakan memiliki unsur ini dan memiliki unsur ini, misalnya seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian ketika diulang ada satu kemungkinan bahwa bisa jadi ini itu adalah 2 kalinya ini gitu kan, kalau kita lihat nih loh, ya kan. Jadi kalau dihitung perbagian mungkin tidak, kalau dilihat ini hubungannya apa ya dengan ini gitu, mungkin nggak ada hubungannya gitu. Tapi kalau kita melihat keseluruhan, nah ini yang kalau di arsitektur modern ini yang kemudian menjadi elemen industrial tadi. Elemen industrial yang artinya keseluruhan dari bentuk ini sebetulnya dibentuk oleh integer ini, sebetulnya angka-angka ini gitu. Nah, tinggal nanti pada bagian mana dia menjadi transparan, pada bagian mana dia menjadi transparan tapi porous gini, pada bagian mana dia akan menjadi masif gitu. Pada bagian mana dia akan menjadi masif, bagian mana yang dia mungkin akan abu-abu ya. Mana yang abu-abu, mana yang kemudian akan transparan ya. Nah, ini. Tuh. Bisa dibayangkan ya. Jadi semuanya ada satu order yang memang sengaja dibuat gitu. Nah, order ini baru nanti kalau tadi ada yang memasukkan, lalu kemudian ada menempel, ada yang kemudian menggabungkan. Nah, itu dia akan ada di dalam geometri-geometri ini gitu. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, baik, selanjutnya gambar selanjutnya.
Ya, ini oke. Nah, ini penting. Ini tadi saya rasa Anda sudah menjelaskan logis ya, sebetulnya memang di sini ada satu bentuk ini. Nah, ini yang bisa memunculkan kompleksitas ya, tadi kan sudah saya sebutkan, ini lebih kompleks karena sebetulnya kalau kita lihat bentuk ini kan di dalamnya ya. Iya, betul ya. Sebetulnya nggak nyambung sama depannya kan. Depannya kan tadi putih. Iya. Kenapa di dalamnya ada warna oranye, ada warna ini, terus kenapa kok kursinya nggak industrial gitu ya, kursinya malah bentuknya kayak kursi Art Deco gitu ya. Lalu jadi ini ada kontras antara bagian ini dengan bagian ini, gitu. Nah ini sebetulnya ini kalau mau dibilang menjadi satu yang khas dari bangunan-bangunan sekarang, ya itu memang betul, saya juga melihat itu. Jadi ada seringkali ada sesuatu yang nggak nyambung sebetulnya antara bentukan di sini, ini sebetulnya karena bentukan industrial seperti Bauhaus gitu ya, atau seperti International Style itu hampir semua tidak menggunakan warna tidak menggunakan warna yang alami seperti ini. Ada sih warna yang digunakan, tapi warna selalu spektrum gitu. Tapi jadi warnanya itu kalau nggak warna spektrum atau warna abu-abu dan putih dan kaca gitu ya. Jadi warna-warna semua material yang ada di industri gitu. Jadi saya bisa paham kalau ini ini memang disebut kontras ya. Nah, tapi yang menarik tadi juga adalah ini keterangan Anda mengenai ini ya, tentang lengkung. Nah, nanti Anda bisa pelajari sebetulnya lengkung seperti ini, streamline ini memang sangat khas dari arsitektur International Style. Tapi sebetulnya ini berlakunya bukan di interior sebetulnya. Dia berlakunya di masa bangunan gitu. Jadi bangunan arsitektur modern itu selalu peka dengan bagian pojok. Coba kalau Anda punya rumah-rumah kolonial ya yang ada di sekitar lingkungan Anda, perhatikan deh kalau dia kolonialnya dibuat tahun 30-an dan kota yang Anda tinggal itu dulunya adalah kota istilahnya gemeente ya. Jadi kota-kota praja ya seperti Jakarta, Bandung, Bogor gitu ya, misalnya kalau di Jawa ya, Makassar gitu. Coba lihat rumah-rumah kolonialnya, jalan-jalan deh. Anda perhatiin bangunan yang ada di pojok. Itu pasti dia di bagian pojok bentuknya pasti ada sesuatu yang unik. Ya, janji ya. Kalau ada jalan-jalan nanti perhatikan di pojok itu. Jadi kita tuh kadang-kadang mereka orang Belanda tuh luar biasa. Dia punya perhatian terhadap peralihan. Nah, tadi transisi. Ya, transisi. Nah, itu kemudian dia tunjukkan dalam bangunan pojok gitu. Bangunan pojok itu akan selalu ini. Oke, lanjut lagi, silahkan. Nanti kalau saya bilang skip aja. Terus, nah ini tadi yang tadi. Ini tuh sebetulnya agak ini yang sebelumnya tadi, yang tempelan tadi itu. Ini tempelannya gini. Ini sebetulnya kalau mau dibilang apakah ini perlu dibahas? Ya perlu sih karena ini langgam ya. Kalau langgam itu kan visual dan ini tercatat ya secara visual. Tapi sebetulnya ini yang kalau istilahnya kalau kami sih menyebutnya ini menarik sih tapi nggak signifikan istilahnya tuh. Karena kalau hanya ya istilahnya kalau cantik kan ada istilahnya tuh. Ya kalau bicara soal cantik sih domba di kosmetikin juga cantik gitu kan istilahnya, ada ungkapan seperti itu. Nah ini juga begitu, kalau misalnya dinding ini hanya ditempel sih sebetulnya ya memang jadi cantik, cuman kita jadi kehilangan kehilangan sensasi bahwa ini mendasar gitu. Ya walaupun kalau di kafe memang itu wajar sih. Jadi ini bisa dicatat sebagai di kafe itu memang ada upaya untuk beautifikasi ya, sehingga akhirnya tempelan-tempelan seperti ini wajar. Tapi sebetulnya kalau di dalam arsitektur ini kita agak sedikit mentabukan sebetulnya ya. Sebetulnya karena ini ya kalau hanya kosmetik aja sih ya apa aja bisa gitu ya.
Ya, ini sekedar untuk diketahui saja gitu. Jadi kalau saya bilang ini tempelan tapi bukan di level arsitektur, ya, tapi tempelan di level artistik, seni, mungkin interior ya, bukan di arsitektur. Kalau tempelan di sisi arsitektur tuh kayak tadi tuh yang ada yang nongol tuh, yang nongol di depan, ya itu baru itu. Oke, lanjut lagi coba. Ya. Coba tadi yang Moskot tadi, ya. Tadi yang ininya depan tadi, yang Moskot. Ini saya lihat dari listnya ya. Ya ini listnya yang apa yang kalau mau dibilang citra ini nih, ya, yang sangat kuat ya. Ini yang sebetulnya kalau dibilang modern tuh kan kuat tuh ininya. Ya, itu yang sangat kuat sekali. Lalu kemudian ini, ya. Nah, bagian yang ini tuh seperti melayang, yang ada di sini ini seperti melayang, yang gelap ini. Dan di tengah yang melayang ini tiba-tiba, nah kembali nih, dia seperti gantung gitu kan. Dia sebetulnya kelihatan gantung karena di belakang ini gelap, gitu. Sehingga dia secara visual dia lebih comparable dengan ini, sisi-sisi ini. Gitu. Jadi ini ada hubungan antara geometri dengan langgam juga. Nah, ini juga ya, nanti juga kalau di dalam international style itu salah satu elemen dari langgam itu memang geometri gitu. Jadi wajar kalau kemudian Anda seringkali sering ketukar-tukar antara langgam dengan ini geometri. Oke, lanjut. Oh, ini yang Moskot ini ya. Ini betul ini seperti itu. Ininya nih cuman list plank gitu aja. Satu list gitu. Karena ini kenapa ininya maju terlalu jauh. Tadi tuh yang Moskot tadi tuh yang sketsa tadi. Nah, ini memang apakah betul cuma satu begini? Iya. Cuman satu kayak gitu. Tapi kayak tadi kalau banyak tadi ada gak ininya? Yang di belakang tadi yang agak bertingkat-tingkat itu sebenarnya mall dan agak jauh di belakang. Oh gitu. Bukan bagian dari kafenya. Coba lihat. Apa jangan-jangan saya salah lihat ya tadi. Nah ini. Oh, itu yang di bangunan di belakang ya? Iya. Astaga, jadi ini ya. Sorry. Jadi ini ya. Ini bangunan dia. Ini bukan. Kenapa ini saya nggak kegambar? Iya, itu yang itu ya. Oh, itu nempel di sana gitu ya. Oke. Ya berarti memang ini sih memang kalau oke. Jadi saya pikir nyambung dengan di atas nih. Ya udah deh kalau begitu. Paham sekarang. Tapi ini menarik ya kalau kita melihat bagaimana citra dia memang dibuat tidak terlalu menonjol dibandingkan ini di atasnya. Jadi dia menjadi sesuatu yang ini sendiri gitu. Tapi berarti di sini ini geometri ini menjadi penting ya. Ini sebetulnya. Jadi selain dia juga ini ya, dia punya list ini. Nah, geometri ini itu menjadi penting. Dan ini itu berapanya ini. Nah, itu menjadi penting juga. Ya, panjang ini nih. Ini berapa panjangnya ini? Berapa kalinya itu tuh menjadi cukup penting. Ini kenapa telat ya? Ini kayaknya agak telat nih, delay. Ya deh, oke deh kalau begitu nih, sorry ini saya tuh berusaha untuk menggambar ini tapi kok nggak bisa ya. Susah. Ya udah lanjut lagi. Nah itu, itu telat ternyata. Oke. Nanti kita sampai batasan ini ya. Ya terus lagi. Nah, nanti saya catat yang penting-pentingnya terus lagi. Nah, ya yang tadi itu, yang tadi.
Sebelumnya yang bundar tadi, lingkaran tadi. Yang ada kayak pintu Jepang tadi. Bukan pintu Jepang. Tadi itu yang bundar tadi loh, yang apa yang sebelum ini kayaknya. Tadi itu loh yang pintu, aduh. Kenapa susah ya ke itu? Coba di ini aja deh, bisa nggak di ini siapa yang mengoperasikan? Melis Bu, yang di sebelah mana ya Bu? Gini deh, coba di ini aja jangan diginiin apa di slide tadi apa di yang apa di tiles tadi aja deh. Coba di tiles. Jangan apa matiin ininya apa animatednya. Ini jangan di nah oh ini pakai ini ya, pakai coba terus lagi mundur ke belakang. Yang tadi bukaannya bundar tadi tuh loh. Kayak gerbang bundar tadi. Ini kalau yang Kanako kopi Yang aku dari sini. Melis. Oh, yang tadi kan ini. udah ada. Bukan, bundar. Lingkaran. Oh iya Bu, yang ini. Coba. Ini ya Bu. Nah, coba tuh gedein. Coba itu gedein. Nah. Ya. Ini di mana nih? Oh, di Cina. Nah, ini yang sebetulnya ini kan ini baru nih, wah sebetulnya cukup menarik nih bahasannya karena arsitektur Cina tuh kan memang sangat ini ya, sangat peka dengan bentuk seperti ini kan. Tapi ternyata bentuk ini, oh ini gelap, ini lambat ya ini. Nah, bentuk ini lalu kemudian diulang dengan bentuk yang lebih modern. Nah, kalau kita lihat dia memang bentuknya tetap modern ya, tapi ada konsistensi yang dijaga, yaitu bahwa di bagian ini dia harus selalu menghadap ke pemandangan tertentu. Gitu. Walaupun mungkin pemandangannya adalah ruang kafe yang lain gitu. Kalau yang ini adalah ruang dari lanskap arsitektur Cina yang lain, yang di sini lain dari yang di sana gitu. Kalau yang ini lain yang di sini dan lain yang di sana gitu. Ya. Nah, ini jadi kita lihat, nah ini baru kalau arsitektur Cina memang ada langgamnya dia. Nah, ini memang dan ini bahwa gerbang itu punya peran sebagai pemisah dua dunia itu kemudian dipakai di sini. Cuman bedanya kalau yang bangunan yang sekarang ini dia minimalis gitu. Yang ini dia penuh dengan apa namanya material. Oke ya. Nah, itu jadi kira-kira bagaimana langgam ini digunakan kira-kira seperti itu. Jadi ada peralihan material di sini. Kalau yang di sini material alami, kalau yang di sini material modern, industrial. Gitu ya. Oke, baik. Ini karena waktunya sudah agak lama, ini sudah jadi kita ganti aja ke ini ya, ke kelompok berikutnya ya. Kelompok yang kan kita ada 3 kelompok ya. Silahkan deh ini apa namanya kita lihat yang kelompok berikutnya. Ya baik Bu, terima kasih Bu izin stop sharing. Ya. Terima kasih banyak Bu. Yuk. Nah, ini sebelum yang ini yang berikutnya share screen, saya mau tunjukin ini sebentar ya. Ini adalah bentar ya. Bentar. Oh ya. Nah, ini adalah
arsitektur ini arsitektur The Still ya, yang dibuat tahun 20-an, ini kafe ya. Nah, ini dia punya karakter-karakter yang ternyata kemudian aslinya itu sebetulnya ini aslinya tuh. Nah, nih, aslinya itu seperti ini. Bentuknya seperti ini ya, lalu kemudian nah ini adalah aslinya nih, bangunan aslinya seperti ini. Tapi kemudian bentuk-bentuk dia ini banyak diadopsi ya. Ini di Belanda nih tahun 20-an. Ini kafe ya di masing-masing seperti ini. Nah, lalu kemudian ini kemudian nah kan banyak yang kemudian mencoba untuk menerapkan langgam itu dalam arsitektur yang bermacam-macam gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi apa namanya tuh ini bukan punyanya Mondrian. Tadi kafe itu dibuat oleh nama arsitek pelukis namanya itu Piet Mondrian. Nah, tapi kemudian pada bangunan-bangunan yang baru ini dibuat seperti ini. Nah, bahkan ada yang menirunya seperti ini. Jadi apa namanya yang asli itu, nah ini yang asli ini aslinya. Tapi kemudian ketika langgam itu diterapkan, nah ini apa namanya macam-macam nih idenya. Ya. Nah, terus ada lagi yang menerapkan seperti ini gitu. Ada yang dipakai untuk bahkan rumah begitu ya. Nah, ini jadi langgam ya, bahkan dia kafe itu langgam tadi itu memang mulai dari kafe, tapi dari kafe ini kemudian dia banyak dipakai untuk arsitektur lain yang bukan kafe gitu ya. Nah, ada yang untuk ya kira-kira seperti itulah ya contohnya ya. Oke, baik, silahkan yang kelompok kedua, silahkan. Baik, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah kelihatan dengan jelas? Sudah. Oke, selamat pagi, menjelang siang, Bu Dwika, Bu Indah, Pak Dika, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 tipologi yang akan bahas tipologi langgam. Anggotanya itu ada Elin, ada Unyol atau Husnol, ada Diva atau Nadifa, dan saya sendiri adalah Susdaya. Oke, pertama itu dari saya akan bahas kopi Nakor Masangrai yang terletak di Jalan Bina Marga 2 di Kota Bogor. Langsung saja ke gambaran kafenya, atau yang di kiri itu presentasi, dan yang kanan yang saya gambar. Terus mulai dari identifikasi langgannya, saya menganggap itu sebenarnya international style, tapi karena ciri-ciri international style ini apa ya, kayak kotak gitu, jadi lumayan ragu dikarenakan atapnya ini kan lebih ke arah arsitektur rumah gitu ya. Jadi tetapi kayak bahan-bahan yang digunakannya itu semuanya merujuk ke gaya internasional, kayak international style, yang dimana kayak bentuknya tuh nggak ada ornamen atau minimalisir ornamen, ada banyak kaca, baja, beton, transparasi konstruksi, material yang digunakan, bentuk-bentuknya geometri, tapi ya yang atapnya lebih ke arah perumahan gitu, dan jendelanya tersusun gitu. Itu yang lalu kalau dilanjutkan lagi next halaman, strategi modifikasi yang saya temui itu ada di Wondo Amiseno, itu wujud arsitektur masa lampaunya ditempel ke masa kini. Contohnya pada atapnya itu ini tipenya bisa dibilang itu kayak gable roof, yang mana saya temunya itu sebenarnya kan tadi juga dibahas oleh Melis atapnya, dan Melis lebih berkata itu lebih ke arsitektur perumahan yang di Indonesia gitu kan, tapi jadi nemunya malah yang kayak di tempel Yunani gitu, dengan dia bentuknya segitiga gitu kan. Cuman dari baca sejarah gitu atau gimana, gable roof ini setelah melihat dari tempel itu mulai digunakan oleh orang-orang di Eropa dan Amerika, Eropa Utara dan Amerika itu, dan sekarang lebih ke arah modernisasinya kayak yang di bawah sebelah kanan, lalu juga bisa diterapkan akhirnya pada Nakor Masangrai gitu. Dia bentuknya segitiga, cuman ada tambahannya kayak tempelan sih, kayak dinding dari apa sih, kayak metal gitu kan, yang di sini, yang di kursor saya kalau kelihatan. Lalu next, strategi dari John Summerson yang saya temui itu ada ubah fungsi dan eksagerasi. Ubah fungsi ini kayak bentuk, misalnya bentuk umum tangga
tangga yang dialihkan menjadi tempat duduk, atau juga balok beton atau beton gitu yang nggak digunakan, misalnya kayak bahan dinding atau sebagainya, jadi bahan meja. Dan juga itu ada kayak tangga itu diperbesar. Sebenarnya ini bentuk yang ketiga ini kayak tangga gitu, tapi diperbesar sehingga jadi bisa tempat spot untuk orang duduk atau dan lain sebagainya gitu. Ya, lalu next slide dilanjutkan oleh teman saya, Nadifa. Terus selanjutnya ada Disnama Coffee, ini letaknya di Surakarta. Next. Ini buat foto objek kafenya. Next. Terus di sini ada gambar perspektif dari kafenya. Next. Terus dari beberapa gambar dan foto tadi dapat diidentifikasi langgamnya itu Art Deco. Nah, buat sedikit pengertian, Art Deco itu populer pada tahun 1920 sampai 1939. Art Deco ini murni bersifat dekoratif sehingga desainnya sendiri tidak memiliki makna tertentu. Awalnya muncul setelah eksposisi dunia tahun 1900 oleh para seniman Perancis. Awalnya disebut style moderne, lalu pada tahun 1925 berganti nama jadi Art Deco. Tapi istilah Art Deco sendiri justru baru populer pada tahun 1960-an. Konsep Art Deco ini memenuhi konsep modernisme dan membebaskan diri dari keterikatan arsitektur klasik sebelumnya, namun justru mengikat pada international style. Karakter utamanya yaitu geometrik murni dan kesederhanaan. Art Deco sendiri sebenarnya memiliki berbagai jenis, yaitu floral, zigzag, streamline, dan neoklasikal. Namun pada cafe ini menerapkan Art Deco pada jenis streamline deco. Next. Untuk strategi modifikasi Wondo Amiseno menerapkan wujud arsitektur masa lampau yang mendominasi di dalam arsitektur masa kini. Jadi dapat dilihat bahwa dari kafenya yang baru saja didirikan tahun 2020 itu masih memiliki bentuk yang serupa dengan bangunan lama yang menerapkan Art Deco. Salah satunya yaitu Greystone Hotel di Miami yang dibangun pada 1939. Next. Untuk teknik olah langgam John Summerson, tekniknya menerapkan tertib langgam sebagai acuan. Berikut merupakan penjelasan dari keteraturan langgam Art Deco. Next. Dari karakteristik Art Deco tersebut dapat dilihat bahwa diterapkan dalam berbagai sudut kafe. Contohnya ada rounded corner, ada bend streamlines, ada porthole window, compact cubic meshing, dan flat roof. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siang, Ibu dan Bapak. Saya akan menjelaskan analisis saya tentang 115 Coffee di Kemang. Next. Ini beberapa foto tampak depan dan tampak samping 115 Coffee. Next. Ini interiornya dan ada denahnya. Next. Untuk identifikasi langgam, itu saya mengambil international style karena bentuk bangunannya geometri kubus, terus tidak memiliki ornamen, dan menggunakan material industrial. Next. Strategi modifikasi Wondo Amiseno yang terdapat pada 115 Coffee itu wujud AML mendominasi AMK, di mana bentuk geometri kubus itu mendominasi bangunan, terus juga bangunan tidak memiliki banyak ornamen dan juga menggunakan material industrial yaitu beton expose. Next. Untuk strategi modifikasi John Summerson sendiri itu ubah fungsi. Di depan itu ada seperti pilar-pilar yang sebenarnya hanya untuk dekorasi, dan juga yang kedua itu artikulasi, yang awalnya pilar tersebut seperti yang ada di gambar bawah, pilar di zaman Yunani, itu menjadi garis-garis tipis pada gambar pada bagian depan.
Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husnul. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan analis tentang kopi kalian yang berada di Jakarta Selatan. Next. Berikut ada tampak depan dari kopi kalian. Next. Lalu selanjutnya ada gambar interior dari kopi kalian. Yang di dalam ada yang dalam ruangan, lalu ada yang di luar ruangan. Next. Lalu selanjutnya ada identifikasi dari kafe kopi kalian ini. Yaitu saya mengidentifikasi kafe ini menggunakan langgam industrial karena adanya beberapa gaya arsitektural yang menggunakan bahan-bahan yang tidak dilapisi, jadi kayak unfinished gitu. Industrial ini pertama kali muncul pada tahun 1950, pertama kali merebak di Eropa karena banyaknya bangunan bekas pabrik yang terbengkalai. Lalu konsep dari arsitektur industrial ini sendiri menggunakan warna-warna monokromatik dan terkesan maskulin. Lalu karakteristik utamanya adalah adanya elemen-elemen dari benda-benda unfinished gitu, seperti meja dan kursi ini yang terbuat dari beton. Next. Lalu selanjutnya ada strategi modifikasi dari Wando Amiseno. Saya mengidentifikasi dari kafe ini sendiri adalah adanya breeze block yang dipakai yang mulai merebak tahun 1930-an dan banyak populer tahun 1950 sampai 1960. Jadi saya menyimpulkan bahwa arsitektur masa lampau mendominasi arsitektur masa kini. Next. Lalu untuk teknik olah langgamnya, terlihat adanya ubah fungsi pada foto ini. Pertama adalah penggunaan beton sebagai kursi, lalu penggunaan beton juga sebagai meja. Next. Setelah berbagai survei dari kelompok kami menyimpulkan bahwa terdapat mayoritas langgam yang digunakan pada kafe-kafe, yaitu menggunakan langgam arsitektural internasional, karena desain yang digunakan cenderung modern dan nggak menggunakan banyak ornamen. Desain yang seperti ini banyak diminati oleh para kalangan, terutama kaum muda, yang biasa menggunakan kafe sebagai tempat untuk produktif ataupun untuk berbincang dengan temannya. Lalu, dalam strategi modifikasi Wando Amiseno, kami menemukan bahwa mayoritas kafe-kafe menggunakan wujud arsitektur masa lampau, mendominasi arsitektur masa kini. Lalu, dalam teknik olah langgam Summerson, kami juga menemukan bahwa kafe mayoritas menggunakan teknik olah langgam ubah fungsi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, ini saya mau langsung aja ke kelompok 3. Jadi nanti kelompok 3 tolong disiapkan biar waktunya kita nanti diskusinya di belakang aja. Cuma ada hal yang menarik ya dari presentasi ini. Saya nggak tahu ini memang nggak sengaja atau sengaja ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu memang nuansa modernnya sangat banyak, sangat tinggi ya. Nuansa international style-nya sangat tinggi. Ini juga international style-nya juga ada. Cuman dia punya banyak unsur eklektik di sini. Jadi ada pencampuran berbagai macam material tadi ya. Seperti yang terakhir tadi yang kalian kelihatan banget ya itu. Material. Sebetulnya kalau mau dibilang industrial sebetulnya ya mungkin ada bagian-bagian komponen yang memang dibuat dengan material industrial. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat tadi dindingnya ada yang rustic ya. Terus ada yang menggunakan material alaminya kelihatan banget begitu ya. Terus bentuknya nih lagi, ini bentuknya itu homey sekali gini ya. Nah ini kan walaupun dia memang sangat industrial, tapi ini kan tanamannya, lalu kemudian dindingnya ini kan sebetulnya cukup alami. Belum lagi tanaman dia pasti. Nah ini ada unsur seperti ini. Nah ini sebetulnya kebetulan memang gayanya memang mendekati kalau sekarang orang nyebutnya postmodern sebetulnya. Jadi bukan modern tapi postmodern. Postmodern itu memang karakternya sangat eklektik, campur-campur dia. Yang lama campur yang baru gitu ya. Dan tadi kok ya pas kesimpulan itu juga sebetulnya ya
ya pas juga sebetulnya bahwa yang arsitektur masa lampau mendominasi gitu. Karena sebetulnya dia menggunakan vocabulary yang baru hanya dibuat menjadi lebih tampil masa kini sekali gitu ya. Itu ya sebetulnya yang menjadi menarik begitu. Nah, tapi nanti mungkin kita bahas dulu nanti belakangan ini kita lanjut aja. Tapi ini secara alur udah lebih tertib ya dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin tadi sempat diperbaiki dulu atau gimana. Tapi udah inilah cukup baik dan ini saya rasa ini juga satu tingkat kesulitannya juga lumayan tinggi. Nah, kalau di postmodern ini yang paling utama tuh memang ada beberapa pencampuran value ya, ada value industrial tapi juga homey. Itu kan sebenarnya kontradiksi ya gitu. Kalau industrial itu kan sangat formal harusnya. Ada yang sangat lama tapi baru gitu ya. Kayak tadi yang Art Deco tadi itu juga kelihatan sekali gitu ya. Sebetulnya itu kelihatan sangat modern sebetulnya yang Art Deco itu. Tapi betul dia bisa dianalisis dari sisi Art Deco-nya gitu dan terutama itu kelihatan dari itu tuh yang di atas itu yang ornamen di atas itu. Nah, ini nih yang di yang tempelan di atas itu lah yang di pojok itu loh. Itu sangat ini sekali nih ya. Signature-nya jelas sekali nih ya Art Deco memang. Dan cuman ada satu hal yang menurut saya, nah ini mungkin karena dia dibuat di hari ini ya dan terlalu pragmatis sehingga ada beberapa konsep besar yang tidak terakomoda atau tidak ditanggapi dengan mungkin baik atau serius ya, adalah bahwa ini sebetulnya adalah pojok ya. Ini pojok ditandai dengan ini sudah betul. Tapi kenapa pintunya ngadep sini? Nah ini. Gitu. Itu kontradiksinya. Harusnya kalau dia konsisten dengan komposisi Art Deco, dia membuatnya begitu. Nah, gitu. Nah, ini pintunya akan begitu. Nah, di situ dia kekurang konsistenan dia gitu. Ya. Ya mungkin karena arsiteknya mungkin karena situasi ya, mungkin karena memang lingkungannya seperti itu. Atau jadi begini, ini yang kalau dugaan saya sementara adalah di bagian ini dia sebetulnya modern. Di bagian ini dia modern sebetulnya, tapi di bagian ini dia mulai Art Deco sebetulnya. Jadi ada titik di mana dia berpikirnya tuh relatif modern. Mungkin kenapa dia berpikir modern karena pragmatis ya. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan pintunya memang lebih praktis lewat sini ketimbang harus menghadap dua arah. Mungkin ada sesuatu yang dihindari di sini gitu ya, sehingga sebaiknya pintu tidak mengarah melihat ke sini gitu ya. Bukan hal yang nggak mungkin gitu ya, ke kanan ya. Nah, ini jadi ada pertimbangan pragmatis seperti itu. Nah, terus kemudian kalau memang yang di atas ini memang adalah cara dia untuk memperlihatkan pojok, ya harusnya nggak cuma tempelan kayak ada dekorasi kayak gini ya. Ada sesuatu yang seharusnya dia lakukan di situ untuk menunjukkan bahwa dia pojok gitu ya. Oke, baik kalau begitu kita pindah ke kelompok selanjutnya ya. Nah, sebelum pindah, saya mau tunjukin ini sedikit. Ini tuh yang kalau yang dibilang postmodern tadi ya, itu tuh ada contoh. Nah, ini yang terkenal nih. Guildhouse ya. Punyanya Robert Venturi. Nah, ini kan selalu kiri, kanan, nanti ada pelengkung di tengah. Gitu. Tadi kan di pintunya juga ada tadi. Nah, ini juga Vanna Venturi ya. Nah, ini juga lengkung simetris gitu. Jadi ada permainan-permainan seperti itu yang memang sengaja lalu kemudian dipotong di tengah ini gitu ya. Lalu nanti di depannya dia mungkin simetris tapi di belakangnya nggak ada yang simetris gitu. Ini adalah memang permainan postmodern gitu. Dia mengkontradiksikan. Kelihatannya di depan sepertinya rapih tapi di belakangnya dia enggak. Nah, ini postmodern. Ya. Oke, baik, silakan yang kelompok 3, silakan. Tapi tadi udah secara umum sebetulnya udah aman sih yang ini yang sebelumnya. Silakan. Nah, ya. Ini
Oke. Selamat pagi menjelang siang, Bu Indah, Pak Duta, dan teman-teman semua. Nama saya Michelle, dan di sini saya bersama teman-teman saya, ada Husni, ada Andrea, dan ada Paul, dan kami akan mempresentasikan mengenai tipologi langgam yang kami temukan di kafe-kafe kami gitu. Oke, boleh lanjut. Untuk pertama, kafe yang saya analisis adalah Anomaly Coffee dan yang terletak di Senopati di Jakarta Selatan. Oke, boleh lanjut. Ini sedikit gambaran mengenai kafenya. Ini yang di sebelah kiri ada tampak depannya. Jadi di depannya kira-kira seperti ini kelihatannya, dan di sebelah kanan ini ada ruang tengahnya. Jadi di kafe ini di tengah-tengahnya itu ada seperti ruang outdoor gitu. Dan jadi di eksterior dari ruang outdoor itu saya juga menemukan beberapa langgam yang bisa diidentifikasi begitu. Jadi ini juga termasuk yang dianalisis. Oke, boleh lanjut. Untuk pertama, secara umum jenis gaya arsitektur yang dipakai di kafe ini adalah industrial atau modern. Ini bisa ditemukan dengan diidentifikasinya ada expose material, diantaranya ada batu bata, juga ada beton, dan juga atapnya yang datar, dan juga ada hubungan dengan ruang luar yang ditemukan di ruang tengah tadi, yang ada outdoor space-nya. Terus juga ada tembok kaca dan jendela besar yang mengindikasikan digunakannya jenis gaya arsitektur modern. Oke, lanjut. Untuk pertama, teknik olah langgam yang saya temukan adalah dari Wondo Amiseno, yaitu ekspresi wujud AML menyatu dalam AMK. Di sini saya menemukan adanya kemiripan struktur, yaitu balok besar yang ditopang oleh kolom di antara kafe yang saya analisis dengan Villa Savoye ini yang menggunakan international style. Di sini terdapat kotak besar yang ditopang oleh beberapa kolom, bahkan di sini jumlah kolomnya sama, yaitu ada 5 kolom. Jadi terdapat kemiripan bentuk di sana. Oke, boleh lanjut. Terus juga ada elemen fisik AML yang menempel dalam AMK. Di sini selain kafe ini menggunakan arsitektur dengan gaya yang modern, saya juga menemukan adanya penggunaan atap genteng yang memberikan unsur seperti tradisional, dan ini juga ditemukan dalam rumah Machiya, yaitu ini merupakan rumah tradisional Kyoto di Jepang. Dan sebenarnya penggunaan atap genteng ini merupakan sesuatu yang sering dipakai, terutama dalam rumah-rumah tradisional Asia, tapi saya berfokus kepada rumah Machiya ini karena sebenarnya di ruang outdoor yang di tengah kafe ini bentuk dari Machiya ini bisa sangat diidentifikasi gitu, kayak sangat mirip. Oke, lanjut. Ini yang saya bahas sebelumnya. Di sini saya membahas mengenai teknik olah langgam, tertib langgam sebagai acuan. Di sini dari yang foto sebelah kiri ini, foto outdoor space yang ada di tengah kafe itu, kita bisa melihat adanya resemblance terhadap rumah Machiya ini, yaitu rumah tradisional Kyoto. Dan di sebelah kanan juga terdapat sketsa mengenai dari teknik olah langgam dari Machiya yang ada di sebelah kiri itu, dan yang diolah menjadi yang di sebelah kanan, yaitu ya eksterior dari kafe yang saya analisis itu. Oke, lanjut. Lalu selain itu juga saya menemukan adanya transposisi yang terdapat di tampak keluar dari kafenya. Dari rumah Machiya yang tadi terdapat unsur atap yang diambil, lalu dari Villa Savoye tadi terdapat unsur kolom yang diambil yang di bawah ini, dan ketika keduanya digabung, kita menghasilkan sesuatu yang mirip dengan
eksterior dari kafenya. Yaitu di atasnya ada atap dan di bawahnya ada 5 kolom ini yang menopang kotak besarnya. Oke, boleh lanjut. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan kafe yang saya kunjungi, yaitu Jema Kopi, itu berada di Garut. Untuk langgam yang saya lihat lebih ke arsitektur modern atau industrial, di mana terdapat desain yang fungsional kayak beton yang dibuat batasan dinding yang dibuat lebih besar untuk dijadikan dudukan, dan juga adanya beton yang pop up yang nantinya menjadi meja bar. Lalu saya juga melihat ciri-ciri lainnya, yaitu setiap ruangan yang terhubung dengan tidak menggunakan pintu ataupun tidak menggunakan pintu atau penutup apapun, yang membuat ruangan dalam dan ruangan luar itu terhubung, sehingga udara dan juga cahaya alami dapat masuk ke dalam ruangan. Terus adanya juga clean line, di mana clean line ini garis-garisnya tidak ada tekukan-tekukan yang mempersulit pembersihan ataupun maintenance. Itu juga termasuk salah satu ciri yang saya temukan. Terus adanya dan integrasi arsitektur dengan alam yang tadi saya sudah singgung di ciri-ciri yang kedua. Oh iya, kenapa saya menambahkan industri? Ya, karena adanya expose material seperti penggunaan beton yang cukup masif, lalu penggunaan lampu gantung menggunakan logam. Terus untuk teknik olah langgamnya, yang pertama dari Wanda Aminoso, saya melihat adanya teknik tempelan elemen AML kepada AMK, di mana adanya tempelan antara dua langgam, itu langgam modern modern atau Bauhaus terhadap dengan tropis. Karena jika kita lihat dari gambar di depan ini, pada dasarnya bangunan ini memiliki struktur formal tropis, di mana ada 4 sisi atap yang miring. Lalu tapi depannya dia yang membangunnya dia tempel langgam modern, sehingga jika dilihat dari lebih dekat atau di jalannya terlihat seperti hanya kotak seperti itu saja. Lalu kalau di Summerson, jika di Wanda Aminoso itu menempel, kalau di Summerson disebutnya superimposisi, karena adanya dua gaya arsitektur yang ditumpangkan dalam satu bangunan. Lalu untuk teknik langgam yang terakhir dari Summerson, ada ubah fungsi, di mana fungsi railing yang biasanya hanya untuk pembatas oleh pemilik dibuat sebagai meja juga. Lalu batasan dinding dan lantai yang biasanya hanya dibuat kecil untuk mempertegas, dia buat untuk pemilik buat untuk tempat duduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengidentifikasian saya di Koti Kopi Depok, Jawa Barat. Untuk jenis langgam, gaya dari kafe ini adalah arsitektur modern dan arsitektur industrial. Lanjut terus. Kesan modern dari kafe ini dapat dilihat dari pemanfaatan cahaya natural dengan banyak elemen kaca, terdapat integrasi antara arsitektur dengan alam. Hal ini dapat dilihat pada beberapa tanaman yang ada dalam kafe dan penggunaan cahaya alami. Lalu ada less is more, yang artinya tiap elemen terbentuk berdasarkan fungsi dan estetika secara bersamaan.
dan penggunaan material yang kerap digunakan pada gaya arsitektur modern, yaitu besi, beton, kaca, dan juga kayu. Sedangkan kesan industrial dari kafe ini dapat dilihat dari peminimalisasian proses finishing dan furnitur yang dibiarkan memiliki warna aslinya, penggunaan lampu gantung yang merupakan lampu industrial, lalu sebagian bangunan menggunakan material yang terekspos, lalu elemen lantai tidak dilapisi granit atau keramik dan identik dengan warna monokromatik. Teknik olah langgam yang ada pada kafe ini berdasarkan Wondo Amiseno adalah elemen fisik AML yang menyatu pada AMK. Struktur formal dari kafe ini adalah balok yang disatukan dengan bridge blocks dari mid-century architecture sekitar pada tahun 1950 sampai 1960-an. Selain itu, berdasarkan teknik olah langgam Summerson, kafe ini menerapkan teknik olah ubah fungsi yang dapat dilihat pada pemanfaatan balok beton sebagai tempat duduk dan pemanfaatan railing sebagai meja. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan identifikasi langgam dari Kopi Daryati yang ada di Madiun. Next. Maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Cuman ini belum maju. Ya, dari hasil identifikasi saya menemukan fakta bahwa ternyata sebelumnya saya menemukan kesimpulan bahwa ternyata jenis langgam yang digunakan dalam Kopi Daryati ini adalah Dutch kolonial dan mid-century modern arsitektur. Lalu teknik olah langgam yang digunakan di sini saya menemukan bahwa ternyata yang teknik olah langgam yang digunakan dalam Kopi Daryati ini adalah yang pertama dari Wondo Amiseno, yaitu elemen fisik AML yang menyatu dalam AMK, lalu yang Summerson adalah kombinasi langgam. Next. Untuk yang pertama tadi, elemen fisik AMK yang menyatu dalam AML, itu dapat kita temukan di sini di bagian jendela-jendela yang diterapkan di Kopi Daryati ini. Selain itu, juga terdapat pola untuk penempatan jendela dan ventilasi yang sama dengan bangunan kolonial Belanda atau bagian ini saya menemukan bangunan di rumah dinas kolonial Belanda. Lalu selain itu kenapa saya mau menyimpulkan bahwa ini adalah teknik menyatukan elemen fisik AML yang menyatu dengan AMK karena sesuai dengan kesatuan dalam komposisi arsitektur, yaitu adanya dominasi di mana di sini jendela-jendela dan ventilasi dan elemen dari Dutch kolonial arsitektur itu mendominasi. Lalu adanya pengulangan di mana di sini tidak hanya satu kali tapi ada beberapa jendela yang menerapkan prinsip yang sama. Lalu yang ketiga adanya kesinambungan dan kemenerusan. Lalu selain dari jendela dan ventilasi ada juga pola di mana bagian atapnya, bagian miringnya itu menghadap ke depan. Next. Lalu untuk bagian dalamnya, ternyata Kopi Daryati ini menerapkan mengadaptasi gaya mid-century arsitektur. Yang ciri-cirinya adalah yang pertama didominasi dengan warna bernuansa hangat seperti dalam gambar ini. Lalu menggunakan jendela berukuran besar yang ditandai dengan warna biru seperti ini. Lalu memakai bukaan ruang dengan pintu geser ini saya tidak menemukan dalam ruangan ini. Lalu yang selanjutnya mengutamakan elemen kayu pada ruangan. Seperti dapat kita lihat bahwa mayoritas furnitur dan elemen lainnya menggunakan elemen kayu.
lalu identik dengan furnitur berwarna coklat seperti yang ditunjukkan dengan warna putih ini, lalu mengandalkan pencahayaan sebagai elemen dekoratif. Next. Nah, lalu di sini juga kelihatan bahwa kopi dari hati ini menggunakan bukaan-bukaan besar seperti pada gambar ini. Namun saya agak ragu kalau ini menerapkan gaya arsitektur mid-century saat melihat gambar ini. Namun setelah saya melakukan research lebih dalam, ternyata saya menemukan kalau ternyata mid-century arsitektur itu adalah interpretasi Amerika dari gaya arsitektur Bauhaus dan internasional. Next. Lalu kesimpulan yang pertama yaitu mayoritas kafe memiliki gaya arsitektur modern karena kemudahan dan efisiensi dalam pembangunan. Lalu yang kedua, untuk olah langgam Wondo Amiseno, mayoritas kafe menggunakan teknik olah langgam ekspresi wujud AML menyatu dengan AMK dan tempelan elemen AML pada AMK. Lalu untuk olah langgam dari Summerson, kesimpulannya adalah mayoritas kafe menggunakan teknik olah langgam tertib langgam sebagai acuan dan ubah fungsi. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini makin ke sini makin baik ya. Jadi ini saya kira presentasi ini Anda bisa saling belajar ya. Ini sebetulnya presentasi kalian ini sebetulnya kalau saya bilang sih lumayan baik ya semuanya ya. Menimbang bahwa ini memang kesulitan paling utama itu adalah Anda belum pernah belajar sejarah arsitektur. Tapi saya jadi optimis tadi ya setelah Anda presentasi semuanya nih menjadi ini nanti mudah-mudahan ketika Anda belajar sejarah arsitektur akan menjadi lebih mudah begitu ya. Nah, di sini di presentasi terakhir ini yang menarik tadi siapa yang sebelumnya Andrea tadi satu kata yang muncul yang ya ini harusnya muncul di semua pembahasannya adalah struktur formal tadi akhirnya Andrea menyebut kata struktur formal. Nah, ini karena memang kalau kita bicara tipologi itu selalu kita bicara tentang struktur formal. Jadi ada sesuatu yang diulang-ulang terus begitu. Nah, struktur formalnya apa kalau langgam gitu. Kalau geometri kemarin struktur formalnya adalah bentuk dari geometri itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau atau proporsinya atau regulasinya ya. Nah, tapi kalau langgam itu sebetulnya adalah ciri-ciri khas langgamnya gitu ya. Jadi misalnya kalau Art Deco cirinya apa, International Style cirinya apa. Lalu kemudian kalau dia industrial karakternya apa saja. Nah, itu sebetulnya adalah struktur-struktur formal itu. Sehingga ketika kita membicarakan tipologi langgam, sebetulnya kita bisa bilang misalnya dia temanya industrial, streamline, tapi streamline-nya putus di sini. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Atau misalnya dia menggunakan postmodern. Postmodernnya dengan cara dia berbentuk simetri, di tengahnya ada bentuk lengkung yang bersifat kontras terhadap keseluruhan bentuk yang kotak. Misalnya seperti itu. Itu adalah perbincangan ketika kita membicarakan tipologi dari sudut langgam sebetulnya. Tapi memang kemarin tadi saya memang tidak terlalu banyak menuntut itu karena saya tahu untuk bisa memahami struktur formal dari langgam berarti Anda harus mempelajari langgam itu sendiri, dan saya rasa ini kan semuanya pasti mempelajarinya skimming ya. Mempelajarinya semuanya serba cepat begitu ya. Tapi oke, dalam skala yang cepat pun saya rasa Anda sudah punya insting yang cukup baik ya. Nah, ini mungkin kalau saya boleh langsung saya tidak terlalu membahas masalah teknisnya ya, karena saya rasa sebetulnya walaupun masih banyak catatan nanti silahkan Anda perbaiki, tapi saya justru malah tertarik untuk membahas ini nampaknya dari 3 kasus ini ada beberapa hal yang sangat menonjol ya, dan ini sebetulnya bisa menjadi temuan Anda sebetulnya terhadap tipologi citra ya, saya sebenarnya lebih menyebutnya citra ya, tipologi citra untuk kafe ya, kafe yang Anda teliti ya, misalnya hampir semuanya menggunakan citra-citra yang berkarakter industri ini ya, kalau saya lihat semuanya ya berkarakter industri. Jadi permainan kaca, baja ya, material beton, lalu elemen-elemen seng yang porus
itu atau bukan poros ya, tapi transparansinya tuh ada yang mulai transparansi yang 100% ya, seperti ya bolong begitu, hingga transparansi yang mungkin diberi kisi-kisi, lalu kemudian ada lagi transparansi yang sifatnya lempengan metal tapi dibolongin porus begitu ya. Ini nih nampaknya banyak begitu. Lalu kemudian bahkan tadi ya kalau nggak salah punyanya siapa tadi? Yang kafe di Garut tadi, siapa yang membahas kafe di Garut tadi? Saya, Bu. Coba lihat. Sebetulnya sih desainnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat di situ dia ada pengulangan. Nah tuh yang penggunaan beton. Coba lihat. Nah ini kan berulang kan, dan beton itu dikontraskan dengan kayu. Kalau kita lihat hampir semua terjadi di semua desain. Nah tuh kan, kalau lihat atapnya kan yang meragukan ya. Atapnya tuh kan atap kayu bolong begitu kan. Tapi kalau kita lihat di bawahnya dindingnya, lihat tuh. Jadi ada upaya gitu ya untuk memperlihatkan bahwa ini adalah beton dan kemudian kontras terhadap kayu begitu ya. Lalu kemudian gambar yang sebelah kiri juga seperti itu. Nah ini sebetulnya ya yang kalau misalnya kita bicara langgam ya, Anda bisa lihat Starbucks. Sebetulnya Starbucks itu kalau Anda lihat tengok ke atas ya, kalau langit-langit sebetulnya dinding dia tuh langit-langit dia tuh expose sebetulnya. Hampir semuanya terlihat itu dalemannya tuh ya. Tapi kalau Anda bisa lihat bahwa walaupun dalemannya kelihatan tapi tetap bagus gitu. Ya. Karena dia menggunakan pengaturan warna ya, lalu kemudian yang gelap, lalu lighting ya. Lighting itu membuat orang menjadi terhambat untuk melihat lebih jauh ke atas begitu. Nah, itu yang mungkin bisa dipelajari. Jadi bahkan langgam yang sederhana ini pun dia memperhatikan ada sesuatu tipe-tipe yang berulang gitu. Kalau mau disebut kafe, pakailah material beton begitu ya. Nah, lalu kemudian yang di presentasi terakhir ini ada yang lain daripada yang lain ini yang muncul ya. Tiba-tiba muncul gaya kolonial tadi itu. Dan sebetulnya itu bukan kolonial ya, menurut saya kolonial kampung ya itu sebetulnya. Kolonial kampung karena dibuat oleh masyarakat lokal ya. Nah, ini nih ya. Nah, ini nih dan itu asli, ini gambar bener atau gimana nih? Memang aslinya memang seperti ini atau bagaimana? Gambar yang di kanan atau sketsanya, Bu? Enggak, ini kan ada foto nih. Apakah betul ini dulu seperti ini atau bagaimana? Saya dapat dari internet sih, Bu. Enggak, itu kan tadi yang kafenya tadi, ini bangunan kafe bukan? Bangunan kafe itu bukan? Atau lain lagi ini? Hanya bukan, Bu. Hanya pembandingnya. Ini kafenya. Oke. Kafenya mana kafenya? Oh, ini. Apakah dia menggunakan bangunan kolonial dulunya? Yang ini atau bangunan baru? Kalau dulunya saya kurang tahu, Bu, karena saya ke situnya baru setelah ada kafe itu. Saya belum pernah ke sana waktu belum ada kafe. Jadi saya nggak tahu apakah dulunya itu bangunan kolonial yang dijadikan kafe atau bagaimana. Oh, jadi Anda belum tahu, tapi nih ini ada bangunan lain ya di belakangnya ya? Ada, Bu. Oke, coba lihat interiornya. Interiornya. Nah ini yang di bawah ini betul apakah di kafe itu? Iya, Bu. Ini kafe itu. Oke. Minimal kalau dilihat dari ininya sih memang ini ya, kursinya sih memang kursi lama sih kelihatannya, lalu kalau lihat ininya ya, lantainya ya. Nah, tinggal sekarang sebetulnya yang tadi itu. Karena ini nanti tadi coba foto yang lama tadi. Foto yang Anda ambil dari internet itu. Nah, ini nanti sebetulnya untuk semua juga ya, kita perlu hati-hati dalam mengambil perumpamaan ya. Ya ini sebetulnya nggak salah juga gitu ya. Cuman ini adalah arsitektur kolonial yang dibuat oleh orang lokal sebetulnya ya, walaupun mirip seperti kolonial tapi dia bukan. Tapi nggak apa-apa. Saya rasa kalau kita lihat ada sesuatu yang berulang sebetulnya ya dari yang presentasi pertama ya. Sebetulnya lepas dari masalah dia kolonial atau bukan, tapi yang pasti ada kesan rumah di dalam kafe-kafe itu semuanya.
Ya, oke. Nah, ini di presentasi terakhir ini mungkin yang paling lengkap tadi yang pertama ya punya Michelle ya. Saya kira tadi cara menjelaskan Michelle itu sebenarnya bagus ya. Jadi dia apa namanya? Dia apa namanya petakan dulu apa yang ada gitu, gaya-gaya yang ada sebelumnya, ada yang dari Yunani, ada yang dari mana tadi ya. Nah, itu sama juga tadi pada presentasi sebelumnya ya. Akhirnya ketemu tuh bukan rumah biasa tapi juga rumah gable dari Eropa ternyata ya. Nah, itu saya pikir itu juga satu pandangan yang menarik ya. Jadi dan mungkin itu memang struktur formalnya gitu. Tapi struktur formal itu kemudian dikombinasi dengan berbagai macam gaya gitu. Nah, tadi yang Michelle ini sebetulnya ketika dia menjelaskan menyatu, lalu kemudian tadi memperlihatkan kombinasinya, saya rasa baiknya ada Macchia, ada Le Corbusier, modern, lalu kemudian tadi ada apa lagi tadi Anda sebut, ada apa sih tadi Macchia, apalagi tadi ini Macchia ya, lalu ada modern. Nah, ini kemudian dijelaskan menjadi, ini saya rasa ini penjelasan yang cukup sistematis ya dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa mengikuti alurnya gitu. Ya. Oke. Ya saya kira ini sudah jam 11 ya, berarti kita akhiri kuliahnya. Berarti ini akan diupdate ya semuanya ya nanti. Nah, saya sarankan Anda juga lihat di kelompok sebelah ya. Kalau Bu Tina mungkin akan lebih banyak ke masalah teknisnya ya, teknis dari mengolah langgam. Saya kira Anda perlu belajar itu ya, perlu melihat bagaimana langgam itu diolah. Nah, kalau saya di sini lebih banyak kepada tadi ini sebetulnya bagaimana kita menelusuri dari langgam-langgam yang memang mau dilihat kombinasinya di dalam gaya-gaya yang baru ini ya. Oke, baik kalau begitu saya kira ini sudah jam 11 jadi kita langsung hentikan saja ya kuliahnya ya. Selamat siang kalau gitu, kita akan bertemu minggu depan. Mungkin minggu depan Anda akan kembali kepada kelas umum lagi ya gitu. Oke, baik Pak Dika, saya serahkan ke Pak Dika lagi. Kita akhiri saja ya Pak Dika ya. Baik. Mungkin ada mau diumumkan kepada mahasiswa terakhir ya, atau untuk pengingat saya sudah mengumumkan ada announcement di MS Teams. Jadi minggu depan itu kalian mengumpulkan tugas 1 yang sudah direvisi, yang tugas tipologi geometri. Nah, untuk tugas yang hari ini nanti dikumpulkannya pada minggu ke-9. Jadi masih 2 minggu lagi. Silakan pergunakan waktu yang ada untuk menonton feedback dari masing-masing kelas dan itu bisa digunakan untuk revisi nantinya. Gitu aja paling, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Dwika. Oke, baik. Selamat siang ya semuanya ya. Mari. Terima kasih, Bu.